Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Asim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik nih Pak Muslim. Pak Muslim sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Pak Asim, rencananya Pak Asim besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya. Saya Oh, sebagai observer dan Pak Asim sebagai coach ya kan? ya Pak, betul sekali. Sebentar lagi saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Abdul Ghafur. Ya, iya Pak Asim. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak Asim. Terkait besok. Saya mau tahu dari Pak Asim selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Pak Asim? Tentunya Pak sebagai coach yang ingin saya eh, kembangkan, yang ingin saya targetkan untuk coaching yaitu Mhm, meningkatkan. Saya ingin menggali informasi tujuan utama dari Kuce. Kemudian yang kedua, mhm, saya ingin mengidentifikasi apa kira-kira permasalahan dari Kuce tersebut. Kemudian yang mhm. ketiga, saya ingin menanyakan apa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kuce. Kemudian yang terakhir, saya ingin menanyakan komitmen Kuce dan tanggung jawabnya sehingga rencananya ke depan akan dapat diimplementasikan, Pak. Oke, baik Pak Asim. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Pak Asim kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi keterampilan menggali kompetensi diri Mhm, dari ya. coach, kemudian yang bisa membuat solusi atas permasalahan coaching. Mhm, Jadi saya hanya ingin membantu memunculkan potensi-potensi yang ada dalam diri coaching, Pak. mhm. Baik Sehingga Pak Asim. coach Mhm. dapat menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Pak Asim. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Pak Asim sendiri yang ingin diamati? Dari kompetisi saya sendiri, saya ingin diamati dalam keterampilan coaching Mhm, yang mampu menjadi pendengar yang aktif. Apakah saya sudah mampu menjadi pendengar yang aktif? Kemudian apakah saya sudah ya. mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga apakah Mhm, saya dan mampu memberdayakan coach, Pak. mhm. Baik Pak Asim. Luar biasa sekali itu Pak Asim. Sudah sangat bagus. Baik Pak Asim, kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coachee. Eh, Lalu indikator capaian yang ingin diraih apa Pak Azim? Jadi indikator yang ingin saya raih Iya, yaitu Kuce mampu mencari solusi atas permasalahannya. Saya memiliki keterampilan keterampilan coaching dengan baik, Pak. ya baiklah Pak Azim. Terima kasih Pak Azim. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Baik Pak Azim. Oke, terima kasih, Pak. Halo Pak Gapur, gimana kabar Pak Gapur sore ini? Halo Pak Cem. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Gapur ya. Gimana kabarnya Pak Gapur?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya kabar baik Pak Cim. Namun eh, sedikit saya punya masalah ini Pak Cim. Yang mungkin saya akan pingin selesaikan ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ini apa nih permasalahan yang Bapak lagi hadapi nih Pak? Jadi begini loh Pak. Dalam 2 minggu ini setelah saya masuk sekolah ini, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, di setiap pembelajaran yang saya lakukan, Pak, banyak sekali siswa saya yang tidak fokus mengikuti pelajaran dan sering ribut di dalam kelas, Pak. Sehingga apa yang saya sampaikan sepertinya saya tidak dapat mencapai tujuannya begitu, Pak. Tujuan saya. Itu yang saya Eh, rasakan. jadi tujuan kita komunikasi hari ini, Bapak ingin mencari solusi ya dari permasalahan siswa Pak ya. Jadi, itu O- dapat. Oke, oke baik Pak. Kira-kira nih menurut Bapak nih, saya berharap eh, obrolan kita ini dapat ada solusi Pak ya. Siap. Kalau kira-kira seperti itu, kira-kira selama ini apa hambatan yang Bapak alami di kelas sehingga anak-anak itu tidak konsentrasi mengikuti pelajaran Bapak? Hmm. Baik Pak. Terus terang saya sangat kepikiran Pak. Sebenarnya itu yang membuat saya bingung juga terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi pada siswa-siswa saya. Tetapi saya berasumsi di sini Pak, mungkin yang menjadi hambatan saya selama ini yang membuat saya ini selalu ribut di kelas sepertinya saya belum membuat semacam keyakinan kelas mungkin Pak, atau peraturan kesepakatan belajar begitu Pak. Kemudian bisa saja saya belum melakukan suatu praktek membuat siswa itu fokus Pak, seperti praktek mindfulness itu Pak, mungkin itu yang ada di pikiran saya Pak. Oke Pak ya, nah itu baik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti dari apa yang Bapak alami ini dapat memperoleh solusi. Kira-kira nih menurut Bapak nih, eh, apa langkah-langkah yang Bapak ingin lakukan untuk menemukan solusi dari pikiran Bapak ini? Jadi adapun langkah yang akan saya lakukan mungkin saya akan membuat keyakinan kelas mungkin yang paling utama nih Pak Cim, kemudian membuat kesepakatan belajar, kemudian mempraktekkan eh, apa namanya eh, mempraktekkan mindfulness ketika eh, dalam pembelajaran. Mungkin pas saya akan praktekkan mindfulness itu untuk memfokuskan siswa saya sehingga siswa saya tidak ribut lagi Pak ketika saya mempraktekkan sebuah pembelajaran. Baik sekali, itu penggabung rencana yang sangat baik sekali. Saya sendiri sangat mengapresiasi langkah-langkah yang Bapak ingin tempuh. Itu sudah sangat bagus sekali. Kira-kira nih menurut Bapak nih, kapan kira-kira Bapak eh, akan mulai menerapkan kegiatan tersebut, langkah-langkah tersebut? Jadi
Mungkin dalam 3 hari ke depan kayaknya nih Pak, saya akan mencoba melakukan beberapa kegiatan ini Pak. Karena apa kalau seandainya saya ulur terlalu lama waktu, mungkin akan membuat saya juga pusing juga Pak, melihat anak-anak ribut di kelas itu ketika pembelajaran berlangsung. Oke Pak ya, itu sudah baik sekali. Kira-kira pada kegiatan nanti siapa yang bisa membantu Bapak ini kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini? Eh, Mungkin yang dapat saya libatkan ini mungkin siswa saya secara langsung nih Pak. Yang paling utama siswa saya secara langsung, saya akan meminta kepada siswa-siswa saya mencatat, menulis terkait dengan keyakinan kelasnya, kemudian kesepakatan belajarnya, begitu. Kemudian mungkin saya akan minta rekan sejawat saya untuk membantu saya melihat bagaimana kondisi kelas ketika saya melakukan suatu pembelajaran. Mungkin cara seperti ini dengan rekan sejawat mungkin ada hal mungkin di antara siswa-siswa saya yang mungkin yang selama ini merasa mungkin kurang puas dengan saya, tetapi dengan saya hadirkan teman sejawat saya mungkin saja siswa saya lebih tertib dan mungkin mengurangi rasa ribut-ributnya itu Pak. Oke Pak Kapolda, itu rencananya sudah bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan Bapak dapat melaksanakannya Pak Kapolda. Karena kita memang harus seperti itu Pak. Sebagai seorang guru, kita harus mampu berkolaborasi dengan teman sejawat, mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ini, kira-kira masih ada nggak yang ingin disampaikan Pak? Mungkin itu dulu Pak yang menjadi masalah yang saya anggap ini masalah ini sangat penting menurut saya pada kegiatan sesi kali ini Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cim yang sudah bisa meluangkan waktu mendengar curhat-curhat saya, mendengar masalah-masalah yang saya hadapi, sehingga pada pada siang hari ini saya merasa lega Pak dengan dibantu oleh Pak Cim, merasa lega karena saya sudah dapat bercurhat dan mendapat solusi Pak. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Gapur ya. Baik, Pak. Sekian mungkin perbincangan kita sore ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gapur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Hasim. Ayo Pak Muslim, gimana Pak Muslim? Gimana Pak? Apa yang Pak Hasim lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Pak Hasim tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Gimana Pak Hasim? Oke Pak, yang saya telah lakukan dan upayakan tadi setelah melakukan proses coaching, yaitu saya berusaha menjadi pendengar yang aktif, menjadi kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya berusaha juga menemukan apa kata kunci dari permasalahan coach. Ya, baik Pak Hasim. Bolehkah saya
Ya, boleh Pak, silakan. Silakan Pak. Proses coaching yang Pak Hasim lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Pak Hasim dapat menangkap ya kata kunci dari pertanyaan Coach C, sehingga Pak Hasim dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pernyataan-pernyataan terbuka. Kemudian menurut Pak Hasim kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak Hasim? Tentunya Pak, saya akan terus berlatih melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan berlatih dalam Mhm, memperdayakan coach dengan baik. Kemudian saya mhm. akan berusaha menjadi pendengar yang lebih baik lagi, Pak. Ya, baik Pak Hasim. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan Eh, ke depan? Oke, Pak. Eh, Insya Allah 2 minggu ke depan kita bisa berjumpa kembali untuk saya menyampaikan refleksi dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Ya, baik Pak Hasim. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Hasim untuk percakapan ini. Sampai ketemu lagi Pak Hasim ya, 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muslim. Ya, sama-sama.